Shalom, jumpa lansia dipo terkasih. Perjumpaan kita dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian dalam seruding. Firman Tuhan yang kita renungkan adalah Mazmur 84 ayat 12a. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Demikian firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan Allah adalah matahari. Kita sangat akrab dengan matahari. Saben hari kita jumpa dengan matahari. Matahari yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Merupakan sumber hidup. Tidak ada matahari kita tidak bisa hidup. Matahari itu menggambarkan Allah yang juga memberi hidup saben hari dan hidup yang kekal. Wah, hidup yang sesungguh-sungguhnya itu diberikan oleh Tuhan Allah. Matahari memberi terang, terang yang benderang, terang yang bisa mengusir kegelapan, terang yang sungguh sangat kita butuhkan. Kalau tidak ada matahari, sepanjang hari tidak ada matahari, gelap gulita dunia ini ya. Tetapi matahari terbit dan makin hari makin terang. Itu menggambarkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Yang juga memberikan terang yang sesungguhnya. Yang menerangi pikiran kita, menerangi jiwa kita. Menerangi segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau tidak ada Allah, kita seperti orang buta. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Matahari juga menghangatkan. Memberi kehangatan, menyehatkan. Begitu pula dengan Allah memberi kesehatan, rohaniah, spiritualitas, memberi kekuatan kepada kita, memberi kepada kita sukacita dalam hidup ini. Hangat ya, itu Allah kita luar biasa. Tapi jangan lupa matahari itu juga ada panasnya. Dan ada sinarnya yang benderang. Menyebabkan manusia tidak mungkin mendekat. Itu menggambarkan kesucian Allah. Bahwa kita ini berhadapan dengan Allah yang maha suci. Yang tidak bisa didekati. Kita tidak bisa sembarangan mendekat kepada Allah. Tidak bisa. Kita penuh dengan dosa. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Ada Yesus Kristus. Siapa itu? Itu adalah anak Allah dan anak manusia. Yesus tampil sebagai peredam. Yang meredam kesucian Allah. Menyebabkan kita bisa tetap berhubungan, bergaul, sedekat-dekatnya dengan Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Sudah menjadi manusia seperti kita. Memancangkan kemahnya di tengah-tengah kehidupan manusia. Lahir sebagai manusia seperti kita, bisa bercakap-cakap dengan kita, bisa diraba dan lain sebagainya. Maka
kesucian Allah itu diredam oleh keberadaan Yesus Kristus yang sama dengan kita. Sehingga kita tetap bisa bergaul dengan Allah dengan nyaman, senyaman-nyamannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir, maka kita merasa berada di samping Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Kita merasakan kasih Allah yang sangat besar di dalam Yesus Kristus. Saudara, di sini Allah juga disebutkan sebagai perisai. Itu pun dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Keperisaian Allah itu, saudara. Di atas kayu salib, Yesus tampak nyata sebagai perisai yang menanggung dosa-dosa kita. Rela menderita supaya kita selamat. Seperti perisai itu loh. Tameng, rela diserang tombak, dirusak, penyot-penyot. Tidak apa-apa. Yang penting yang di belakangnya, yang beriman, yaitu kita sekalian, utuh, selamat. Itu prinsip. Itu adalah tujuan hidup Yesus. Datang melayani, bahkan menjadi perisai bagi kita. Sehingga kita tidak akan menanggung hukuman dari Allah. Bebas dari hukuman Allah. Dari murka Allah. Dan kemudian setelah bangkit, Yesus masih menjadi perisai. Pelindung, melindungi kita dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Dari serangan iblis, dosa, dan bahkan maut. Semua ditanggung oleh Yesus Kristus untuk keselamatan dan kehidupan kita. Puji syukur, kita mempunyai Allah yang hebat dan Yesus yang juga hebat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami boleh mendengar sabda Tuhan yang kudus. Dan jiwa kami disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Engkaulah matahari dan perisai bagi kami. Dan di dalamnya kami melihat begitu pentinglah peranan Yesus Kristus bagi kami. Puji syukur, terima kasih. Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia, di Indonesia. Di Magelang ini kami berdoa untuk GKI Diponegoro Magelang. Tuhan terus berkati. Kami bersyukur minggu kemarin ada penambahan yang dibaptis, yang CD, yang pindah gereja. Tuhan terima kasih. Engkau menambahkan jumlah. Tolong Tuhan juga menambahkan iman percaya segenap anggota jemaat. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hamzah dan Ibu Esther Kusuma. Biarlah terus diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Biarlah diberi persatuan yang teguh dan semangat pelayanan yang baik. Kami berdoa untuk lansia Dipo terkasih. Dilindungi kiranya, diberkati kiranya oleh Tuhan satu persatu. Supaya kami merasa aman, damai, bergaul dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Terimalah ya Tuhan doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.